Ya, baik Pak Iskandar, terima kasih dan shalom juga untuk Bapak Ibu semua. Bersyukur untuk kesempatan di mana kita pada pagi hari ini bisa sama-sama bersekutu. Saya minta izin bisa diberikan akses untuk share screen-nya. Oke. Ya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah yang telah diberikan kepada kami, dan kami punya kesempatan di tengah-tengah persekutuan seperti ini untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami, membuka pikiran kami, menolong kami sehingga kami boleh memahami kebenaran Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini saya diminta untuk membawa satu tema yang saya kira cukup besar ini, membangun kerohanian yang kokoh di tengah perubahan zaman gitu. Saya pagi hari ini karena ada 2 sesi ya. Minggu ini saya lebih cenderung membahas mengenai kerohanian yang kokoh lah. Spiritualitas kita, bagaimana kondisi spiritual orang Kristen itu bisa tetap bertahan di tengah-tengah perubahan yang ada di dalam zaman Bapak Ibu dan saya hidupi hari ini adalah sebuah perubahan yang sangat cepat. Sehingga minggu yang akan datang Bapak Ibu dan saya membahas mengenai pertumbuhan secara spiritual di dalam konteks yang sama. Dan di dalam minggu ini mungkin Bapak Ibu kita akan melihat hal-hal yang lebih cenderung ya sepertinya bersifat lebih teknis dibanding dengan yang minggu akan datang. Saya mencoba untuk mengajak kita melihat kepada dimensi yang sedikit lebih praktis. Nah, mari kita mulai perenungan firman Tuhan dengan membaca Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-54 sampai dengan 56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jadi ada semacam tuntutan yang diberikan oleh Tuhan ya. Tuhan Yesus itu mengapresiasi, saya bisa katakan demikian, mengapresiasi kemampuan orang-orang ini untuk melihat awan, melihat ke langit, Tuhan bilang melihat ke bumi dan menemukan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam alam semesta ini. Tetapi terkait dengan zaman di mana mereka hidup, artinya spirit zaman, kondisi zaman, mereka juga harus menilainya, dan ternyata mereka gagal menentukan perubahan musim, menentukan perubahan yang terjadi di dalam alam. Itu dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi tidak semua orang kemudian dapat memahami apa yang sementara terjadi di dalam zamannya dan kemudian meresponinya dengan benar. Nah, oleh karena itu maka hari ini sekali lagi saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa sebenarnya zaman itu bisa berubah dengan sangat cepat. Kalau dia merupakan sebuah revolusi kebudayaan misalnya, maka perubahan itu akan dapat terjadi dengan sangat cepat. Jika Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam satu masa yang melakukan di mana perubahan terjadi perlahan-lahan juga, ya, toh pada akhirnya kita akan menemukan sejumlah perubahan meskipun hal-hal yang lama dari kebudayaan yang sebelumnya itu tetap bertahan. Yang saya mau katakan adalah Bapak, Ibu, dan saya tidak pernah ada di dalam kebudayaan yang stabil. Kebudayaan itu tidak pernah stabil. Ada seorang penulis mengatakan yang namanya budaya atau kondisi zaman itu sesuatu yang bersifat dinamis. Dia akan terus-menerus mengalami apa yang disebut sebagai perubahan. Nah, Alkitab memberikan pengajaran kepada kita bahwa Bapak, Ibu, dan saya membutuhkan ya di tengah-tengah perubahan yang sangat cepat atau katakanlah bisa juga terjadi secara lambat, namun pasti berubah itu. Yang Bapak, Ibu, dan saya perlu adalah prinsip-prinsip untuk kemudian memahami. Ya, sekali lagi prinsip-prinsip untuk memahami apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita meresponinya. Oleh karena itu maka Tuhan Yesus itu pakai kata menilai. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Melihat sesuatu, kemudian memberi interpretasi. Ya kita pakai istilah interpretasi atau judgment. Itu sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sekali lagi
memberi interpretasi, memberi penghakiman itu tidak dapat dihindari, Bapak Ibu ya. Seringkali ketika Bapak Ibu dan saya melakukan sesuatu atau katakanlah orang Kristen menegur orang Kristen lainnya, yang ditegur itu punya jawaban adalah kamu jangan menghakimi saya. Tetapi sebenarnya kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam Alkitab, penghakiman itu sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi. Penilaian, interpretasi itu adalah sesuatu yang mesti terjadi. Oleh karena itu maka Tuhan Yesus bahkan pakai kata menilai. Memang ini berkaitan dengan zaman, belum berbicara dengan manusia. Namun ketika kita ngomong mengenai zaman kita atau zaman apapun, itu selalu berkaitan dengan manusia yang ada di dalamnya. Sehingga mau tidak mau memberikan judgment itu adalah sesuatu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam konteks ya, hidup keseharian, seorang filsuf namanya Hans Georg Gadamer itu dia bilang ya semua bidang hidup itu melibatkan interpretasi, Bapak Ibu. Ya, misalnya ya kalau kita pergi, saya masih ingat kira-kira 6 tahun lalu waktu istri saya itu mengandung, kami pergi ke dokter, bahkan itu sains yang katanya bersih dari interpretasi, nggak mungkin loh. Mereka pergi, kami pergi ke dokter, kemudian ya kan ada kayak semacam USG itu, ya itu kan hanya seperti lihat di layar, itu kan cuma hitam putih, kadang-kadang berpasir kayak televisi kita zaman dulu lah gitu. Tetapi dokter itu bisa melihat dengan jelas, oh ini Pak, ini kakinya, ini tangannya, saya nggak lihat apa-apa. Di tengah-tengah penjelasan itu saya potong dan saya cuma tanya, Bu, yang saya mau tahu pasti itu cuma satu, anaknya sehat atau enggak? Kalau dia bilang, oh iya sehat. Tetapi Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa saya dan dia melihat gambar yang sama, atau katakanlah visualisasi yang sama di monitor itu. Tetapi dia bisa memberi interpretasi lebih tepat. Jadi kita tidak hanya melihat sesuatu, sains demikian. Kenapa Bapak Ibu punya satu data yang sama pergi ke dokter? Yang pertama, hasil diagnosenya A, Bapak Ibu cari second opinion, Bapak Ibu pergi ke dokter yang lain, data yang sama bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Mirip ya, tapi bahkan bisa berbeda. Kenapa? Karena bahkan sains yang katanya ilmu yang paling pasti itu pun melibatkan interpretasi atau penafsiran, penilaian. Ada data yang harus kita tafsir, data yang harus kita berikan penilaian. Nah, manusia memang dicipta, kita tidak bisa lari dari fakta ini, karena manusia memang dicipta sedemikian. Ya, tetapi mungkin kita bisa bilang ya kita bukan hanya interpretator, ya, kita lebih tepat kita adalah reinterpretator. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, Tuhan memberi penilaian misalnya, sungguh amat baik. Maka manusia waktu menilai dia punya penilaian, itu nggak boleh beda dengan penilaian Tuhan. Penilaian yang benar, penilaian yang paling tepat adalah penilaian yang cocok dengan apa yang Tuhan mau. Salah satu petunjuk Bapak Ibu dan saya sebagai manusia adalah interpretator, atau lebih tepat reinterpretator, penafsir ulang. Adalah kisah Adam dan Hawa. Allah itu tidak memberitahukan kepada Adam dari mana Hawa dicipta. Dia membuat Adam tertidur, digambarkan diambil tulang rusuk Adam, lalu kemudian diciptakanlah seorang perempuan dari tulang rusuk itu. Kemudian dikatakan dibawalanya perempuan itu, Allah membawa perempuan itu kepada Adam. Begitu berhadapan dengan Hawa, Adam bangun, Adam berhadapan dengan Hawa. Dia harus menginterpretasi. Tadi saya memberi nama kepada semua binatang. Menginterpretasi, memberi nama kepada mereka dengan tepat. Saya nggak menemukan yang satu ini. Sekarang saya melihat dia yang baru saya jumpai. Maka dia melihat Hawa dan kemudian dia memberi interpretasi yang tepat seperti apa yang Tuhan lakukan. Engkau adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Artinya dia memberi interpretasi, dan interpretasi ini benar karena sesuai dengan apa yang Tuhan buat. Sesuai dengan apa yang disebut sebagai penilaian oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saya adalah orang yang harus memberi penilaian terhadap zaman ini. Baik benarnya, baik buruknya, benar tidaknya, berharga tidaknya hal-hal yang ditawarkan oleh zaman di mana Bapak Ibu dan saya hidup. Itu harus dinilai, dan penilaiannya mau tidak mau adalah kebenaran, berdasarkan kepada kebenaran yang Allah berikan atau Allah tawarkan kepada Bapak Ibu dan saya. Jadi sekali lagi, yang zaman boleh berubah, situasi boleh berubah. Nanti di minggu yang akan datang bahkan Bapak Ibu dan saya akan saya ajak melihat dari konteks Petrus itu. Petrus mengatakan situasi hidup Bapak Ibu dan saya bisa berubah, tetapi ada prinsip-prinsip yang sama yang tidak boleh berubah. Dan itulah yang menjadi alat bagi Bapak Ibu dan saya untuk kemudian hidup dan atau paling tidak bertahan hidup secara spiritual di dalam kehidupan yang kemudian kacau balau ini. Karena setiap zaman itu
di dalam tanda petik dikonstruksi lalu kemudian diubah oleh manusia berdosa, maka Bapak Ibu dan saya tetap bisa menemukan kok hal-hal yang positif di sana, namun kita juga mesti sedikit berhati-hati. Ya, hari ini kita bisa sama-sama beribadah melalui Zoom. Bukankah ini konsekuensi dari kemajuan di dalam zaman kita, sehingga kita bisa melakukan persekutuan ini? Persekutuan seperti ini bahkan orang dari berbagai wilayah yang lebih terpisah satu sama lain, tidak harus berkumpul di satu tempat yang sama secara fisik, tetapi kita bisa melakukan yang sedemikian. Bukankah ini adalah sebuah bentuk persekutuan yang bisa dikatakan baru, yang ditawarkan oleh zaman ini kepada Bapak, Ibu, dan saya? Ada sebuah dimensi yang positif yang bisa kita nikmati. Tetapi juga pada saat yang sama kita juga bisa berhati-hati, karena kita tidak bisa terus-menerus menikmati yang sedemikian tanpa menghindari apa yang disebut tanpa memasuki apa yang disebut sebagai persekutuan secara lahiriah juga. Tetapi sekali lagi, benar tidaknya apa yang orang lakukan atau ditawarkan oleh zaman mesti diinterpretasi oleh orang Kristen. Nah, saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus sendiri menuntut ini. Ini adalah hal yang Bapak, Ibu, dan saya nggak boleh abaikan. Menilai zaman, kemudian memberikan respon yang benar terhadap zaman ini. Nah, di dalam teologi Kristen ada satu konsep yang saya mau ajak, atau paling tidak saya mau tawarkan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, dan bagi saya ini sesuatu yang sangat penting untuk Bapak, Ibu, dan saya bersama-sama perhatikan, dan paling tidak kita bangun di dalam diri kita sendiri maupun di dalam keluarga, di dalam gereja kita. Ada satu konsep yang sangat penting yang sering diabaikan, yaitu apa yang disebut sebagai wawasan dunia. Mungkin secara sederhana ya, saya bisa pakai kalimat Paulus. Mari kita lihat Roma. Istilah wawasan dunia mungkin tidak terlalu familiar bagi gereja, tetapi Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 sebenarnya membicarakan ini. Saya baca, karena itu saudara-saudara, kami demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, yang diminta oleh Paulus adalah pertama, mempersembahkan hidup atau tubuh. Ini adalah sebuah kalimat yang monumental, karena Paulus hidup di zaman di mana tubuh itu dianggap jahat. Jadi zamannya Paulus adalah zaman yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang mengagung-agungkan jiwa. Jiwa itu dianggap suci, Bapak Ibu. Jadi di zaman Paulus, jiwa dianggap suci. Sehingga kalau ada sesuatu yang mau dipersembahkan kepada Allah atau mau dipersembahkan kepada dewa, itu adalah jiwa, bukan tubuh. Karena tubuh dianggap sebagai sesuatu yang jahat. Jiwa baik, tubuh jahat. Oleh karena itu, maka jiwa terpenjara di dalam tubuh. Mereka menjadi orang-orang yang menghadapi kematian juga dengan sukacita, karena melalui kematian itu jiwa dibebaskan dari tubuh. Tetapi di tengah-tengah konsep bahwa tubuh itu jahat, Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu. Paulus menggunakan sebuah kalimat yang mengubah cara pikir sebenarnya. Jadi ini adalah perintah yang pertama, kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang sejati. Nah, Bapak, Ibu, dan saya bisa lihat perintah yang kedua adalah menghidupi hidup di tengah zaman yang melawan Allah, di tengah-tengah masyarakat yang bisa dikatakan terlalu melawan Allah, terlalu hedonis, ya, berusaha untuk memuaskan diri mereka, melawan Allah dan hukum-hukum Allah. Paulus bilang, persembahkanlah hidup kamu, bahkan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan memiliki ibadah yang sejati. Ini adalah perintah yang pertama, mempersembahkan tubuh atau mempersembahkan seluruh hidup dan masuk dan menikmati ibadah yang sejati. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayat yang kedua, kamu hanya bisa melakukan itu jika kamu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Maka Paulus bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu dia bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, menilai manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang diminta di situ, supaya Bapak, Ibu, dan saya bisa beribadah, memiliki ibadah yang sejati. Berdiri kokoh sebagai korban yang hidup di hadapan Allah, di tengah-tengah zaman yang rusak pada zaman itu dan zaman sekarang adalah kamu harus mengalami apa yang disebut sebagai pembaharuan budi. Beberapa penafsir menggunakan istilah perubahan cara pikir. Karena cara pikir ini penting, Bapak Ibu. Kalau seandainya ya saya pakai gambaran ini supaya saya melihat
realitas atau zaman saya ini. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada semacam konseptual framework yang menjadi pembatas antara saya dan realitas zaman saya. Saya harus memberi penilaian. Tetapi sebenarnya kita selalu melihat melalui satu bingkai tertentu atau sistem nilai tertentu untuk menilai zaman ini baik atau buruk. Oleh karena itu, kalau kita punya sistem nilai ini dibentuk oleh kebudayaan kita atau masyarakat kita, ya akhirnya perilaku kita, penilaian kita terhadap zaman itu ditentukan oleh sistem nilai itu. Ya saya nggak mau ambil yang terlalu ini ya ekstrim ya. Mungkin yang paling sederhana aja, pembedaan antara pekerjaan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sampai hari ini kan dikonstruksi oleh masyarakat. Entah saya pernah sharing atau tidak Bapak Ibu dengan Bapak Ibu dalam ibadah sebelumnya, ibadah-ibadah sebelumnya, tapi saya pernah sekali pergi ke Indomaret waktu Vikaris Grace. Di rumah saya pergi ke Indomaret kemudian belanja. Waktu saya belanja itu saya ingat itu ada beli beberapa kebutuhan rumah tangga. Waktu saya belanja, waktu bayar ketemu sama Pak RT. Kemudian Pak RT ngomong sama saya, kami dua ngobrol sebentar, lalu dia tanya, ngapain Pak? Saya bilang, saya belanja. Kemudian dia mengarahkan matanya ke belanjaan saya. Dan kelihatannya dia lihat lebih banyak kebutuhan rumah tangga. Lalu kemudian dia langsung bertanya, Ibu di mana Pak? Meskipun dia nggak melanjutkan kalimat selanjutnya. Tetapi pertanyaan setelah melihat belanjaan saya, dia memberi interpretasi berdasarkan bingkai konseptual yang dikonstruksi oleh masyarakat mengenai pekerjaan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, Ibu di mana? Seolah-olah belanja kebutuhan rumah tangga itu adalah pekerjaan ibu. Kenapa? Karena ada bingkai yang membentuk ini. Nah, Bapak Ibu, ini penting. Seorang penulis Kristen mengatakan, kenapa ya kesaksian Kristen di zaman Bapak Ibu dan saya hidup ini sekarang makin kurang? Mengapa ya kesaksian Kristen, suaranya orang Kristen, pengaruh Kristen itu di dalam kehidupan masyarakat zaman ini makin lama makin kurang? Dia bilang bukan karena orang Kristen kurang banyak. Saya setuju itu. Karena di daerah-daerah yang kantong Kristen, orang Kristen banyak. Mungkin kita bilang, oh kalau memang kita bukan yang paling sedikit atau kita yang paling minoritas, mungkin kita tidak menduduki posisi-posisi penting. Nanti dulu, kalau Bapak Ibu pergi ke kantong-kantong Kristen seperti daerah saya, posisi-posisi penting, mulai dari gubernur sampai kepada yang terendah itu diduduki oleh orang-orang Kristen. Apakah kesaksian nampak di sana? Juga tidak. Saya setuju dengan yang dia bilang, kesaksian Kristen tidak ada lagi di ruang publik di dalam masyarakat. Bukan karena kita minoritas. Karena Daniel minoritas, namun kesaksian ada. Bukan karena kita tidak menduduki posisi yang penting, karena banyak orang Kristen menduduki posisi yang penting. Jadi masalahnya ada di mana? Dia bilang masalah hari ini, orang Kristen zaman ini adalah banyak orang Kristen menduduki posisi-posisi yang penting di dalam masyarakat, tetapi mereka sudah berhenti menilai segala sesuatu dengan cara pikir Kristen. Ini adalah hal yang penting yang Paulus bilang, kamu hanya bisa memberi hidup kepada Allah, mempersembahkan hidup kepada Allah, menjadi korban yang hidup bagi Allah jika cara pikir kita adalah cara pikir Kristen. Wah, ini adalah yang seringkali disebut sebagai wawasan dunia. Bagaimana saya memahami realitas yang ini selalu dipengaruhi oleh sistem nilai ini. Ini Kristen atau bukan? Persoalannya kan kita lebih sering terpapar dan kadang-kadang kita lebih meyakini kesaksian orang-orang yang berhasil di luar sana. Karena dia berhasil, bisnisnya sukses, pekerjaannya dia maju, maka ketika dia memberikan di dalam tanda petik sharing atau kesaksian kepada kita, kok kita lebih bisa meyakini apa yang dia berikan, apa yang dia saksikan daripada bahkan kebenaran firman Tuhan menawarkan kepada Bapak Ibu dan saya. Ketika Bapak Ibu dan saya kehilangan sistem nilai Kristen atau wawasan dunia Kristen untuk memahami dunia kita, zaman kita, menilai apa yang dikatakan orang lain, motivator yang paling baik sekalipun, paling hebat sekalipun, kita mesti menilai apa yang dia katakan. Sama seperti Bapak Ibu juga kan mesti menilai apa yang saya katakan pagi ini. Tetapi pertanyaannya adalah bingkai konseptualnya. Bingkai untuk menginterpretasi sistem nilai yang kita gunakan ini benar atau tidak. Dan sistem nilai ini sulit untuk Bapak Ibu dan saya perhatikan karena dia ada di dalam kepala kita. Ini yang membuat Bapak Ibu dan saya bisa menilai satu pergumulan dari sudut pandang berbeda. Misalnya, kalau kita ada mau menuju ke gereja, lalu kemudian waktu kita mau sampai ke gereja ada terjadi kecelakaan di situ. Itu kadang-kadang perspektif orang dalam melihat satu peristiwa yang sama, yaitu kecelakaan, itu beda-beda.
Waktu terjadi kecelakaan, orang yang latar belakangnya dari ilmu kesehatan, katakanlah dokter, itu waktu dia lihat kecelakaan itu, pertanyaan pertama yang muncul dalam kepalanya, ini lukanya berbahaya atau tidak? Apakah benturannya keras atau tidak? Mengakibatkan kematian atau tidak? Itu mungkin pertanyaan utama yang muncul di dalam kepalanya dia. Kalau yang melihat itu adalah orang dengan latar belakang hukum, mungkin yang muncul pertama kali dalam kepalanya dia, apakah bukan luka ini berbahaya atau tidak, tetapi siapa yang salah? Siapa yang salah sehingga kecelakaan ini terjadi, mengakibatkan kondisi yang sedemikian fatal itu? Mahasiswa dari latar belakang ekonomi mungkin akan kemudian berpikir, ini motor kalau dijual masih bisa laku berapa? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang utama yang muncul itu sangat bergantung oleh sistem nilai yang membentuk pemikiran Bapak Ibu dan saya. Ini yang seringkali disebut sebagai wawasan dunia. Sadar atau tidak Bapak Ibu, wawasan dunia inilah yang menentukan kita cukup kokoh atau tidak. Kita membangun pemikiran kita di dalam budaya yang terus berubah di atas pasir atau di atas batu karang. Yang disebut sebagai fondasi itu, saya kira yang paling pertama itu berkaitan dengan hidup saudara dan saya adalah bagaimana menilai zaman, bagaimana melihat zaman kita berdasarkan prinsip-prinsip yang benar. Nah, kenapa saya bilang ini adalah penentu Bapak Ibu dan saya bisa kokoh berdiri di zaman yang berubah atau tidak? Karena yang namanya wawasan dunia atau cara pikir orang Kristen itu terbentuk dari sejumlah prinsip yang kita yakini sebagai kebenaran. Sekali lagi, ini sangat ditentukan oleh hal-hal yang kita yakini sebagai kebenaran. Wawasan dunia kita, cara pikir Bapak Ibu dan saya. Di dalam ilmu sosiologi, Bapak Ibu akan menemukan satu istilah ini, kesadaran praktis. Artinya sesuatu yang Bapak Ibu dan saya lakukan secara otomatis. Tidak perlu dikasih tahu. Saya kalau hari ini pergi misalnya dari Depok menuju ke Cikarang, Bapak Ibu, ya itu kan kamu sih keluar di beberapa kemungkinan ada kilometer 28, ada kilometer 34 yang keluar itu langsung di Meikarta. Saya punya satu kecenderungan itu keluar di kilometer 34 karena rasanya lebih dekat. Selalu keluar di situ. Selama 7 bulan saya di sana dari Januari sampai dengan Agustus ini, bisa dihitung dengan jari. Mungkin 1 kali saya keluar di 28 atau 2 kali keluar di 28. Kenapa? Karena pada masa itu sementara ada mau lebaran macetnya ekornya di situ. Jadi saya keluar di 28. Menariknya adalah saya merasa lebih jauh kalau keluar di 28. Pergi ke gereja dari Depok, kalau keluar di exit tol yang 28, saya rasa kok lebih jauh. Sehingga saya harus terus lewatin 28 menuju 34 keluar langsung di Meikarta. Nah, beberapa waktu yang lalu kemudian saya karena sudah terbiasa, maka otomatis Bapak Ibu, waktu saya nyetir saya akan lewatin aja 28 menuju ke 34. Sampai kemudian baru 2 hari yang lalu ada yang jemaat yang meninggal di Cikarang, lalu ada orang Cikarang yang karena saya mau balik jemput Vikaris Grace, dia bilang, kamu mungkin sudah terlalu capek, ayo sama saya aja. Jadi dia yang nyetir dari Cikarang. Lalu kami jemput Vikaris Grace, istri saya. Dan tiba-tiba waktu keluar, bayangan saya harusnya keluar 34. Tapi dia keluar 28. Saya bilang, kenapa keluar di sini, Pak? Lalu dia bilang, Tam, harusnya ini lebih cepat kan? Saya bilang, enggak, selama ini saya keluar di 34. Karena bayangan saya itu begitu keluar, langsung sudah ada gambaran Meikarta. Dia bilang, enggak, Tam, coba kamu lewatin. Dan akhirnya kemarin waktu saya lewatin, Bapak Ibu, saya ukur kilometernya, ya mestinya keluar 28. Anehnya, saya merasa itu perjalanan itu jauh sekali. Kenapa? Karena saya terlalu sering untuk kemudian bagi saya untuk kemudian melewati satu tempat dan sudah terbiasa terus-menerus begitu. Bapak Ibu, yang disebut sebagai kesadaran praktis atau yang disebut sebagai wawasan dunia adalah sesuatu yang terbentuk terus-menerus melalui kebiasaan Bapak Ibu dan saya atau hal-hal yang diajarkan kepada kita. Wawasan dunia terbentuk melalui hal-hal yang kita yakini sebagai kebenaran dan otomatis kita lakukan. Saya yakin kita semua orang itu punya semacam ritual, kebiasaan-kebiasaan. Bangun pagi kita lakukan apa? Ada yang renungan, ada yang enggak misalnya. Ada yang punya kebiasaan renungan malam dan seterusnya.
Ada yang punya kebiasaan berdoa dan seterusnya. Tapi kita punya sejumlah ritual yang Bapak Ibu dan saya sadar atau tidak, itu dilakukan berdasarkan keyakinan tanpa sadar di dalam pikiran kita bahwa ini adalah sesuatu yang paling benar atau sesuatu yang paling tepat. Tetapi untuk menilai zaman, Bapak Ibu, wawasan dunia itu berkaitan dengan hal ini, atau pemikiran Kristen itu berkaitan dengan fakta ini. Wawasan dunia kita, cara pikir kita ditentukan oleh prinsip yang diyakini sebagai kebenaran. Kita mesti yakin bahwa dia benar. Maka ada sejumlah kebutuhan, paling tidak. Yang pertama adalah kita punya kebutuhan untuk mengenal dan memahami prinsip-prinsip yang benar. Itu sebabnya orang Kristen, tadi Pak Iskandar pakai istilah kita seperti anak-anak ingin belajar. Ya iya, gitu. Orang Kristen punya satu tanggung jawab untuk belajar. Dan ketika kita belajar, kan kita bukan hanya belajar berkaitan dengan wahyu khusus firman Tuhan. Bapak Ibu juga bisa belajar di bidang Bapak Ibu masing-masing untuk apa ya? Untuk menemukan prinsip-prinsip yang benar. Lalu kemudian kita juga belajar firman untuk menemukan prinsip-prinsip yang benar. Dan melalui itulah Bapak Ibu dan saya mulai menentukan zaman kita. Apa yang harus kita lakukan di sana. Tetapi ada satu kebutuhan yang paling utama supaya kita bisa kokoh berdiri di dalam menilai zaman dan meresponi zaman adalah kita mengenal prinsip-prinsip yang benar. Di dalam konteks teologi reform ada satu istilah ini, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Ketika Bapak Ibu dan saya belajar alam ini dan menemukan kebenaran di dalam alam ini, itu adalah kebenaran yang Allah letakkan sebagai rahasia di dalam alam dan kita punya tugas untuk membuka, mencari dan menyelidiki sampai kita menemukannya. Demikian juga Allah meletakkan kebenarannya di dalam kitab suci, kebenaran yang menyelamatkan itu. Kita membuka Alkitab kita menyelidikinya sampai kita menemukan kebenaran itu. Orang yang bisa berdiri kokoh di tengah-tengah zaman yang berubah adalah orang yang mau memberi pikirannya untuk mencari dan memahami apa yang disebut sebagai kebenaran, karena memang pikiran Bapak Ibu dan saya dicipta dan didesain oleh Allah untuk itu, kan? Oleh sebab itu di dalam Alkitab ada perintah ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, satu sisi, tetapi juga ada kalimat ini, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Dan Matius, Markus, dan Lukas menggunakan kata yang sama. Istilah yang lain berubah, tetapi satu istilah yang selalu sama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Tuhan Yesus bilang, kamu tidak akan beribadah di gunung ini. Kamu juga bukan beribadah di Yerusalem, tetapi kamu beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ibadah di dalam roh berarti ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dibaharui oleh Allah, oleh Roh Kudus, sehingga mereka mengalami kelahiran baru. Tetapi orang-orang yang lahir baru beribadah di dalam kebenaran. Kebenaran hanya bisa saudara dan saya pahami dengan melalui pengembangan apa yang disebut sebagai akal budi. Maka sekali lagi proses belajar untuk mengenal dan memahami kebenaran yang Tuhan letakkan di dalam kitab alam, di dalam alam semesta atau di dalam kitab suci, Alkitab yang kita punya adalah sesuatu yang merupakan sebuah keharusan. Nanti ketika Bapak Ibu dan saya bicara minggu depan mengenai pertumbuhan secara spiritual, itu kan praktis sebenarnya. Bertumbuh secara spiritual di tengah-tengah perubahan zaman. Bertumbuh secara spiritual berarti menjadi serupa dengan Kristus. Kita hanya bisa memastikan bahwa kita bertumbuh kalau kita melihat kepada Alkitab bahwa kita makin lama makin serupa dengan Kristus. Tetapi untuk tahu kita serupa dengan Kristus atau tidak, kan mesti melihat kepada Alkitab. Jadi mau tidak mau, ya kita bilang Alkitab atau firman Allah adalah fondasi yang kokoh bagi saudara dan saya untuk berdiri di tengah-tengah zaman yang berubah. Ada benarnya, tetapi itu kan bukan hanya menjadikan Alkitab dalam pengertian membeli dan memiliki Alkitab misalnya, tetapi berjuang semaksimal mungkin supaya kita memahami isinya. Demikian juga saya kira Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada di bidang kerja masing-masing dan mau menerapkan kebenaran firman Allah di sana, Bapak Ibu juga mesti memahami dengan baik situasinya. Orang Kristen punya prinsip ketika mau mengambil keputusan, ya, itu kan setidaknya 3 ini Bapak Ibu. Prinsip pertama adalah prinsip normatif. Hukumnya bilang apa? Dan biasanya kita lihat ini di dalam firman Tuhan. Prinsip normatif, hukum bilang apa? Firman bilang apa? Tetapi ada satu unsur yang lain yang penting, yaitu situasinya seperti apa. Karena orang yang mengerti firman harusnya bisa menerapkan firman di dalam situasi yang beda-beda. Bapak Ibu ingat, kita mungkin nanti kita bisa diskusikan, tapi saya berharap Bapak Ibu masih ingat cerita mengenai Rahab. Kan ada perintah jangan jangan berdusta itu.
Rahab itu seringkali banyak orang Kristen tanya-tanya, apakah dia bikin dosa berdusta? Nanti dulu. Nanti kita bisa diskusikan setelah ini, tetapi terkait dengan Rahab, saya yakin dia tidak sementara melakukan dosa yang disebut sebagai dusta. Kenapa? Karena dia adalah umat Allah yang bertugas untuk memerangi orang Kanaan. Dia sudah menjadi umat Allah ketika dia mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Waktu pengintai-pengintai itu datang, dia meloloskan mereka karena dia tahu kami sudah mendengar mengenai Allahmu dan seterusnya. Oleh karena itu, maka ketika hukum ini diterapkan di dalam kehidupan Rahab, Bapak Ibu dan saya akan menemukan sedikit berbeda penerapan itu. Setelah kita memahami apa yang disebut sebagai prinsip normatif, hukum Tuhan bilang apa, Bapak Ibu juga mesti belajar dengan baik di bidang masing-masing untuk memahami situasi kerja kita dengan baik, baru kita mengambil sebuah keputusan yang bersifat eksistensial. Berdasarkan firman di dalam pergumulan dengan situasi hari ini, saya mengambil keputusan apa? Atau mungkin contoh paling sederhana adalah perintah jangan membunuh. Itu kan nggak boleh, Bapak Ibu. Nggak boleh melakukan yang namanya pembunuhan. Namun kadang-kadang ilmu kedokteran itu seperti memposisikan kita untuk memilih. Misalnya seorang suami harus memilih, Pak, pilih mana? Pilih, kita harus selamatkan yang mana? Istri atau anak ini? Kita cari kepada pendapat dokter yang kedua, yang ketiga, semua mengambil kesimpulan yang sama. Berarti mungkin kita harus memilih. Kita nggak bisa menyerahkan, ya Tuhan terserah engkau lah, nggak bisa. Bapak Ibu dan saya harus memilih. Dan ketika Bapak Ibu dan saya harus memilih, kita harus pilih yang mana ya. Ada prinsip normatif, apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kita akan pilih menyelamatkan sang ibu gitu. Tetapi kan anak bagaimana? Maka prinsip tadi itu ada jangan membunuh itu. Ya Bapak Ibu dan saya pada akhirnya akan menerapkannya juga di dalam konteks. Prinsip jangan berdusta. Seorang perampok datang ke rumah kita tanya di mana kamu simpan duitmu. Kita mungkin kasih yang di dompet, tapi yang di belakang tembok di bawah lemari kan kita nggak kasih. Kita nggak akan bergumul, oh Tuhan bilang kan jangan berdusta. Waktu dia mau keluar kita panggil lagi, sini Pak, tadi kamu tanya di mana uang kan. Saya orang Kristen, saya harus jujur, coba lihat ini di bawah bantal, di bawah kasur, di belakang lemari. Kan enggak. Orang ini adalah orang yang tidak berhak mendapatkan seluruh kebenaran. Nah yang Bapak Ibu dan saya butuhkan saat ini adalah memahami, berjuang untuk memahami kebenaran di dalam Alkitab maupun di dalam situasi di mana kita ada. Maka perjuangan Kristen itu menjadi sebuah perjuangan yang sulit. Kita hanya bisa kokoh, berdiri di tengah-tengah perubahan zaman jika kita paham benar kebenaran mengenai dunia di mana kita hidup dan juga kebenaran terkait dengan kebenaran firman Allah. Yang kedua, ada satu prinsip yang Bapak Ibu dan saya nggak boleh singkirkan adalah menginternalisasikan kebenaran. Internalisasi berarti sesuatu yang ada di luar, sekarang menjadi milik saya. Semua kebenaran yang saya pelajari itu kan ada di luar diri kita. Kita ini bukan kebenaran, Bapak Ibu. Tetapi setelah Allah menyelamatkan saudara dan saya, setelah kita memahami kebenaran, kebenaran itu mesti terus-menerus dihidupi dalam kehidupan kita. Wawasan dunia terbentuk melalui apa yang disebut sebagai kebiasaan. Tadi saya kasih contoh, itu sederhana. Depok menuju ke Cikarang. Karena selama 7 bulan setiap kali saya pergi selalu keluar di 34. Saya merasa bahwa jalur 34 itu lebih pendek. Saya sudah yakin sekali itu yang jalur yang paling tepat. Sampai kemudian rasa aman saya itu dibongkar oleh sang jemaat yang memang tinggal bertahun-tahun di situ. Selalu keluar dari situ dan saya mencoba lagi pelan-pelan, pelajari lagi, saya lihat odometernya itu. Oh, ternyata memang lebih pendek lewat 28 ya. Tetapi Bapak Ibu, saya telah menginternalisasikan bahwa 34 itu adalah yang paling dekat. Saya selalu lakukan itu sampai lama-kelamaan, sudah nggak perlu lihat tanda lagi. Kayaknya saya otomatis tuh. Saya tidak tahu Bapak Ibu kalau melewati satu jalan itu kadang-kadang kan kita kayak ngelamun gitu. Tapi saya meskipun dalam kondisi kayak blank sebentar, mendekati 34, saya selalu menemukan diri saya di pojok agak kiri. Mengapa? Karena saya sementara siap-siap keluar. Orang Kristen belajar kebenaran dan ketika dia menghidupinya, maka kebenaran itu akan hidup di dalam dia, kata Alkitab. Dia bukan hanya pertama-tama saudara dan saya menghidupi kebenaran. Sampai satu titik kalau internalisasi sudah terjadi, Bapak Ibu, maka kebenaran hidup di dalam kita. Dialah yang menggerakkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu mungkin karena sudah terbiasa, misalnya kita punya kebiasaan gosok gigi aja. Saya kira Bapak Ibu dan saya tidak akan bertanya, kita mulai sikat giginya dimulai dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Otomatis tuh, karena kita dari kecil mungkin mulai dari kiri karena kita pakai tangan kanan. Itu biasanya otomatis odol begitu masuk sikat gigi ke mulut, dia ke kiri. Kebenaran atau sesuatu itu sudah terinternalisasi menjadi kebiasaan kita.
Orang hanya bisa, sekali lagi, orang hanya bisa punya wawasan dunia yang membentuk cara pikirnya dia, memberi kepada dia sistem nilai, kalau sudah sampai ke titik ini, kebenaran itu sudah terinternalisasi. Jadi ini bukan hanya sesuatu yang diajarkan oleh pendeta. Ini bukan sesuatu yang saya baca dan saya temukan saja. Tetapi karena saya sudah hidup, dia sudah menjadi bagian dari diri saya. Kebenaran hidup di dalam kita. Inilah yang membedakan dua hal ini, Bapak Ibu ya. Ada istilah confessional belief seperti yang Bapak Ibu dan saya ucapkan di pengakuan iman rasuli. Apakah itu salah? Saya kira tidak. Itu sesuatu yang penting. Tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam diri Bapak Ibu dan saya dan mempengaruhi kita, dia menjadi convictional belief. Beda. Convictional belief itu adalah sebuah keyakinan yang terbentuk di dalam hati. Saudara dan saya hanya bisa kokoh berdiri di tengah-tengah zaman yang berubah. Apapun itu perubahannya. Kalau kebenaran itu sudah terpatri di dalam hati kita. Apapun yang ditawarkan oleh zaman, kita menilai dengan pikiran. Lalu kemudian kita akan memutuskan, tadi saya pakai istilah keputusan eksistensial itu. Berdasarkan apa ya? Convictional belief. Pengakuan iman rasuli misalnya, atau pengakuan-pengakuan iman, ayat-ayat hafalan, itu bisa diucapkan dengan sadar. Kita ucapkan A, B, C. Gitu. Tetapi belum tentu itu terekspresi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tapi kalau dia sudah membentuk hati kita, mengarahkan kehidupan Bapak Ibu dan saya, maka convictional belief itu akan menentukan banyak hal. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau sudah melewati proses ini, belajar meyakini sesuatu sebagai kebenaran, melakukannya di dalam hidup, terregularisasi dalam hidup, dan firman atau kebenaran itu hidup di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, dia akan mempengaruhi banyak hal. Saya mau kasih satu contoh, mungkin lebih masuk kalau pakai mungkin di bidang yang Bapak Ibu hidup ya. Kita bidang beda-beda, tapi begini, di jemaat saya ada satu orang itu kerja di perusahaannya dia atau di tempat kerjanya dia latar belakangnya teknik elektro. Tetapi setelah dia lulus, pernah ada satu situasi di dalam pekerjaannya dia itu yang menempatkan dia pada harus bergeser dari kerjaan dia di teknik elektro, menggumuli selama belasan tahun pekerjaan di teknik sipil. Baru belakangan ini kemudian dia studi lagi, kembali melakukan studi ulang S1, S2-nya teknik sipil, tapi belasan tahun, hampir 20 tahun dia sudah mengerjakan pekerjaan di teknik sipil. Dan menariknya ada alumni-alumni atau orang-orang yang bekerja ditempatkan di bawah dia adalah lulusan teknik sipil dari beberapa universitas cukup terkenal. Mereka ditempatkan di bawah dia. Lalu kemudian dia bilang begini, awal tuh saya belajar setengah mati Pak. Tapi lama-kelamaan ya, kadang-kadang setelah misalnya bosnya dia minta gitu, saya mau minta menara setinggi ini, dan dia sudah punya bayangan kira-kira secara teknis ya, berdasarkan hitung-hitungan tuh berapa ke berapa. Jadi dia pakai intuisinya. Oleh karena itu maka dia sedikit lebih cepat dibanding teman-teman yang lain yang melewati studi teknis itu. Saya pernah nonton lagi di BBC itu orang mengenai mengambil kepiting, Bapak Ibu. Ternyata katanya kepiting itu sebenarnya enggak, kalau kita orang Indonesia suka makan sampai cangkang-cangkang kita. Orang-orang itu tidak gitu. Mereka ambil capitnya dan ada ukurannya. Kalau di bawah ukuran yang ditentukan sang nelayan itu tidak boleh ambil. Tetapi kalau seandainya sudah melampaui itu atau sudah sama ukurannya, mereka boleh ambil. Nah, di atas kapal kamera itu tuh mengambil sejumlah pekerja, mereka baris dan di dinding kapal penangkap kepiting itu. Waktu ditarik perangkapnya, mereka keluarkan kepitingnya. Dua jenis pekerja. Pekerja pertama itu ambil capitnya, diukur dulu di ukuran di tembok itu, di dinding kapal itu. Kalau pendek dia kembalikan ke laut. Kalau panjang sudah sesuai dia langsung ambil lalu kepitingnya dilempar, capitnya diambil. Tapi ada jenis pekerja kedua. Dia nggak pakai taruh di tembok di ukuran itu. Di depannya ada ukurannya. Tetapi dia cuma ambil dari kayak tempat perangkap itu dia ambil, dia nggak taruh di tembok, tapi dia lihat, langsung dia petakan atau dia lempar. Yang pertama itu teknis sekali, dia harus ukur dulu, baru kemudian dia kerja. Secara teknis, itu orang-orang yang bekerja melalui apa yang disebut sebagai confessional belief. Yang satu, dia sudah cukup pakai intuisinya, karena mungkin bertahun-tahun dia kerja di situ. Feelingnya dia, kita sering pakai istilah itu kan, feelingnya dia itu cukup tepat. Nah Bapak Ibu, kebenaran yang kita pelajari dan kita hidupi akan membentuk feeling kita. Itu kenapa Bapak Ibu bisa menemukan yang hamba Tuhan yang sudah puluhan tahun melayani dengan kami yang mungkin belasan tahun melayani. Bapak Ibu akan lihat beda.
Kita seringkali bilang, ih dia kok nggak kayak si hamba Tuhan yang si A. Lihatlah, ada hamba Tuhan yang seperti kami yang baru mulai, tapi ada orang yang sudah bergumul dengan kebenaran sekian lama. Ketika ditempatkan dalam situasi yang sama, yang satu bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Dan Bapak Ibu dan saya setelah kita lihat, kok tepat ya? Kenapa? Karena ada perbedaan gitu ya. Mereka belajar sama-sama kebenaran. Yang satu bertahun-tahun menghidupi. Dan yang disebut sebagai cara pikir, yang dimaksud oleh Paulus, atau wawasan dunia, seperti yang kita sebut hari ini, itu membentuk kecenderungan hati kita. Mari kita lihat cara berpikir ini. Saya mau tutup dengan ini. Kalau cara pikirnya salah, tindakan pasti salah. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ini menarik. Pertama kali manusia jatuh di dalam dosa. Apa yang menghancurkan hidupnya, Bapak Ibu dan saya bisa lihat urut-urutan ini. Maka untuk kembali kepada posisi yang seharusnya, kita harus kembalikan urut-urutan. Saya mau ajak Bapak Ibu lihat ayat yang ke-6. Mari kita lihat urut-urutannya. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Sebenarnya Tuhan bilang tidak baik ini dimakan. Karena kalau kamu makan, kamu mati. Tetapi perempuan ini melihat sebaliknya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Baik untuk dimakan. Buah pohon baik untuk dimakan. Dia bukan hanya melewati satu proses, yaitu melihat. Bapak Ibu, orang Ibrani tidak pernah melihat dengan pikiran kosong bagi mereka. Kata melihat selalu mengandaikan berpikir. Itu sama seperti ya di dalam bahasa Inggris kata I see bisa berarti saya melihat, tetapi waktu orang lain ngomong kita ngerti, kita bilang I see. Berarti saya memahami sesuatu. Ketika perempuan itu melihat, dia melewati satu proses yang disebut sebagai proses berpikir. Dan sayangnya, waktu dia lihat pohon itu, dia berpikir, dia memberi interpretasi, dia memberi penilaian yang berbeda dari penilaian Tuhan. Jadi ini berarti dia jauh dari kebenaran. Tidak menilai berdasarkan kebenaran. Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu mati. Perempuan ini bilang baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Jadi penilaian yang sekali lagi sama sekali berbeda. Wawasan dunia Bapak Ibu dan saya, apa yang kita yakini mempengaruhi pikiran. Menentukan mana yang benar, mana yang buruk. Mana benar, mana salah. Baik dan buruk. Menentukan apa yang harus kita kejar. Di dunia ini ada orang yang kejar harta kekayaan. Bergantung zamannya. Terkait dengan tubuh. Bapak Ibu dan saya masih ingat satu kalimat atau satu frasa. Rambutmu bagai mayang terurai. Itu kalau Bapak Ibu lihat, mayang itu kan kelapa, punya bunga itu. Semacam bunga kelapa itu. Itu kan sebenarnya keriting gitu ya. Kalau dibandingkan dengan rambut. Zaman dulu yang terlihat cantik itu kalau rambutnya seperti mayang terurai gitu. Bergelombang atau keriting gitu. Sekarang semua di rebonding itu, dilurusin semua. Kita ada pada zaman yang berbeda sehingga kriteria cantik pun mengalami perubahan. Kriteria terus mengalami perubahan dan kita selalu berusaha untuk menyesuaikan diri ke situ. Dan akhirnya orang kemudian gagal untuk menerima katakanlah fakta bahwa Allah tidak menentukan semua orang sama. Ya, saya tidak sementara mengkritisi itu sebagai dosa ya. Yang saya mau katakan adalah ada kecenderungan bagi Bapak Ibu dan saya untuk menyesuaikan diri kepada segala sesuatu. Sebenarnya hati kita untuk menyesuaikan diri dengan segala sesuatu ya, itu sangat ditentukan oleh ini. Pikiran kita mengatakan atau memberi petunjuk kepada kita mengenai apa sih yang paling berharga yang harus kita kejar. Apakah benar harta kekayaan? Apakah benar prestasi, posisi yang baik di dalam pekerjaan kita sehingga seluruh effort kita, tenaga kita diarahkan semata-mata ke sana. Ya, kalau kita punya cara pikir yang benar, ini akan menentukan, Bapak Ibu. Nah, Hawa memiliki cara pikir yang salah, maka dia punya perasaan itu kemudian dipengaruhi. Saya sangat percaya apa yang dikatakan oleh John Owen bahwa pikiran adalah pintu masuk kepada jiwa. Kejadian 6 memberi cerita itu kepada kita. Dia berpikir yang berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Lalu Bapak Ibu dan saya menemukan ini. Lagi pula, pohon itu menarik hati. Bukan cuma sedap kelihatannya, tetapi pohon itu menarik hati. Sekarang perasaannya dipengaruhi. Karena pikiran mengatakan buah itu baik, maka hatinya tertarik kepada buah itu. Meskipun ini menakutkan sebenarnya. Kalau kamu makan, kamu pasti akan mati, kata Tuhan. Itu kan menakutkan. Tetapi dia sudah tidak takut lagi dengan buah itu, karena buah itu sekarang menarik hati. Kuncinya ada di mana? Di sini. Pikirannya, sistem nilainya sudah berubah, sehingga dia tidak lagi melihat yang mengerikan sebagai mengerikan, tetapi justru dia melihat itu sebagai sesuatu yang baik dan menarik hati. Lalu ayat yang ke-6, tanpa harus dipaksa. Lalu yang mengambil dari buahnya, dimakannya tanpa rasa takut.
Lalu kemudian diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu dan saya kokoh berdiri di tengah zaman yang berubah ini atau tidak, ditentukan pertama di sini. Sistem berpikir kita diarahkan oleh kebenaran atau tidak. Sistem pikiran kita benar atau tidak itu sangat bergantung kepada Bapak Ibu dan saya bisa nilai melalui apa? Ya perasaan kita. Bagaimana Bapak Ibu dan saya merasa ketika kita melakukan sesuatu yang benar dan tidak benar? Gelisahkah kita? Atau kita nyaman-nyaman saja? Ketika perasaan kita aman, itu berarti cara pikir kita sebenarnya ada yang nggak beres di sana. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, perasaan saya biasa-biasa aja. Orang bikin dosa, dia membunuh awalnya misalnya. Karena dia melakukan pertama kali pembunuhan, dia begitu gelisah, tapi terus-menerus dia melakukannya, itu sesuatu yang biasa. Bahkan mungkin dia bangga. Perasaan takut berubah menjadi perasaan bangga. Mendapatkan harta kekayaan dengan tidak jujur. Pertama kali karena dididik dari kecil harus jujur. Dia gelisah. Tapi lama-kelamaan, setelah dia berusaha untuk mendapatkan itu, dia mulai merasa puas dengan kekayaan yang tidak jujur misalnya. Ada yang nggak beres di dalam perasaan. Tetapi kalau dia merasa bahwa dia bisa puas dengan hasil kerja yang tidak jujur, itu berarti ada yang tidak beres di dalam sistem nilainya. Mungkin dia bisa mengatakan firman adalah yang paling penting dan paling berharga, tetapi sesungguhnya kepuasan diri, harta kekayaanlah yang menjadi Tuhan bagi dia. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan bagi Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu, maka mungkin secara singkat Bapak Ibu di bagian terakhir ini nanti kita akan lihat di minggu yang akan datang, untuk membentuk kehidupan Kristen yang kokoh, nanti juga yang bertumbuh, yang Bapak Ibu dan saya butuhkan itu 3 hal ini. Yang pertama, menemukan kebenaran. Bapak Ibu dan saya bisa melakukannya dengan mencarinya, kita belajar, tetapi kita butuh, saya pakai istilah significant others, orang yang belajar kebenaran, mengajarnya kepada kita. Sampai kapanpun, sampai setua apapun Bapak Ibu hari ini, usia Bapak Ibu boleh sangat senior, tapi Bapak Ibu tetap membutuhkan orang lain yang mengajarkan kebenaran kepada Bapak Ibu. Kitab Hakim-Hakim menceritakan ini. Yang kedua, kita nggak boleh bergantung hanya kepada orang lain, tetapi kita harus mencarinya terus-menerus. Yang ketiga, kita butuh komunitas yang terus mengingatkan kita mengenai apa yang benar dan yang apa yang tidak. The mission, saya kira menjadi sebuah sebuah berkat bagi Bapak Ibu. Di dalam komunitas ini, ketika berharap kalau ada yang melakukan kesalahan, ada orang lain yang bisa japri paling tidak, telepon, kemudian menurut saya kamu salah, firman Tuhan bilang begini dan begitu. Itu gunanya komunitas, Bapak Ibu. Harusnya The Mission bisa menjadi komunitas yang sedemikian. Saudara bisa menjadi berkat bagi orang luar, tetapi Bapak Ibu juga perlu menjadi berkat bagi orang yang ada di dalam persekutuan ini. Seharusnya dengan makin sering berjumpa, kita makin tidak enggan untuk mengatakan kepada dia mana benar dan mana yang salah. Untuk menemukan kebenaran, kita butuh orang lain yang mengerti kebenaran, belajar lebih dari kita. Sampai kapanpun kita butuh orang tua. Baru berapa waktu yang lalu, Pendeta Stephen Tong panggil saya waktu ngobrol-ngobrol, kemudian dia bilang, Tama capek ya? Tapi lihat orang tua itu sering capek, kan kita enggan juga mau bilang, iya Pak. Gitu. Jadi saya cuma pakai bahasa yang sedikit, ya mungkin, bukan politis lah, yang cukup aman. Capek Bapak Ibu, saya cuma bilang, ya pusing aja sedikit Pak. Lalu kemudian dia bilang begini, Tama, orang yang dapat berkat banyak harus lebih capek dari orang yang dapat berkat lebih sedikit. Orang yang Tuhan kasih karunia lebih banyak, mestinya lebih capek dari orang yang Tuhan kasih karunia lebih sedikit. Lalu dia bilang, saya percaya Tuhan kasih kamu banyak. Wajar kalau kamu capek. Kan yang saya harapkan tuh mungkin, iya Pak, pusing. Lalu kemudian ada berapa tanggung jawab yang kamu punya? Biar kita legakan sedikit. Enggak, jawabannya cuma itu. Lalu dia bilang, ayo kita berdoa ya, dan selesai. Tapi waktu saya pulang, saya pikir iya, orang tua ini bicara sesuatu yang benar. Kita butuh orang lain yang mengerti kebenaran lebih dari kita, mengajarkan kebenaran kepada kita. Saya berharap Bapak Ibu menemukan itu pada orang yang mungkin lebih muda usianya, pada orang yang lebih tua usianya, tetapi dia mengerti kebenaran dengan baik. Kalau kita mencari kebenaran, dan saya juga berdoa supaya The Mission menjadi komunitas yang tepat bagi Bapak Ibu untuk kemudian berdiri kokoh di atas kebenaran. Nggak bisa berdiri kokoh di dalam isolasi, Bapak Ibu. Nggak bisa. Bapak Ibu hanya bisa berdiri kokoh di dalam komunitas, kebersamaan. Oleh karena itu Alkitab bilang, celaka mereka yang tidak punya teman untuk berjalan bersama-sama. Yang kedua, supaya kita bisa berdiri kokoh, kita perlu bukan hanya menemukan kebenaran, tetapi merespon kebenaran. Memihak kebenaran. Tuhan Yesus bilang, saya datang itu bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Artinya setelah Bapak Ibu dan saya menemukan kebenaran, biasanya hidup kita bergumul. Mau lakukan kebenaran, bergumul.
Setelah kita lakukan kebenaran, orang lain yang nggak suka kita lakukan kebenaran menghasilkan pergumulan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, saya datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Lalu kemudian dia pakai kalimat berikutnya, pilih aku atau Mamon. Komitmen, merespon kebenaran, itu meyakini mana yang benar. Saya pakai istilah memihak. Mungkin Bapak Ibu bisa pakai istilah berkomitmen kepada kebenaran. Ketika harus pilih mana benar, mana yang harus dilakukan, yang benar atau yang tidak benar. Berkomitmenlah kepada kebenaran. Hanya ini yang membuat Bapak Ibu kokoh. Sekali lagi, ini saja yang membuat Bapak Ibu kokoh. Di dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dalam situasi yang berubah sekalipun. Yang terakhir, menghidupi kebenaran. Kita bukan hanya komitmen di dalam hati, tapi komitmen dalam hati itu selalu tampak di sini. Tadi saya pakai satu istilah di belakang itu, sebelumnya itu regularisasi. Mengulang dia terus-menerus. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi kultur dalam kehidupan kita personal dan keluarga. Saya tutup dengan satu contoh ini. Saya sampai sekarang ini Bapak Ibu, entah ada waker, entah tidak ada waker, 4:30 saya bangun. Mata saya itu pasti terbuka. Urusan nanti terlalu lelah sampai kemudian tidur lagi, lalu bangun jam 6 misalnya, itu tapi mata saya otomatis kebuka. Entah siapa yang buka, tapi otomatis kebuka aja 4:30. Kenapa? Karena kira-kira 7 tahun, hampir 8 tahun, waktu saya kuliah di I3 Batu Malang, bel selalu berbunyi pada 4:30 pagi. Rasanya kayak dipaksa. Tapi setelah saya lulus, kebiasaan itu saya sudah lewati. Saya lulus 2008, sekarang 2022. Dan sampai hari ini, kebiasaan 7 tahun, bel berbunyi untuk membangunkan kami. Renungan itu menjadi sesuatu yang karena terus diregularisasi, maka tubuh saya seolah-olah menyesuaikan. Sampai hari ini, 4:30 pagi saya bangun. Kadang-kadang jam 4 mau 4:30 itu kok kayak ada gelisah begitu mau bangun. Pokoknya nanti tidur, bangun baru tidur lagi dengan agak tenang, iya. Tetapi ada kegelisahan menuntut saya bangun. Tubuh saya pun menyesuaikan kepada sesuatu yang telah terregularisasi kira-kira 7 sampai dengan 8 tahun. Saya percaya jika Bapak Ibu dan saya menghidupi kebenaran. Kebenaran itu Alkitab bilang hidup dalam kita, artinya terregularisasi juga dalam hidup kita. Menjadi saksi di tengah-tengah situasi seperti ini sulit. Dalam zaman yang berubah sulit. Tetapi 3 prinsip ini jika Bapak Ibu dan saya punya, saya percaya orang Kristen bisa menghidupi hidup yang benar, yang bisa jadi saksi. Dan kalau kita pakai istilah spiritualitas yang kokoh, kehidupan spiritual yang kokoh di tengah-tengah zaman yang berubah. Hanya mungkin jika Bapak Ibu dan saya punya ini. Ini akan membentuk cara pikir kita sebagai orang Kristen. Meskipun kita minoritas, kita tidak di posisi yang penting. Kehidupan Kristen menjadi sebuah kesaksian. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan karena kami bersyukur Paulus mengajarkan kepada kami, Kristus mengajarkan kepada kami, bahwa penting sekali bagi kami memiliki cara pikir yang benar sebagai orang Kristen. Sehingga ketika kami ada di dalam situasi yang paling sulit, ketika kami ada pada posisi bukan yang terpenting, tapi mungkin bagi manusia posisi yang tidak terlalu penting, bahkan rendah. Di dalam kondisi di mana kami tidak terlalu banyak sebagai komunitas, bahkan mungkin kami adalah minoritas, kesaksian Kristen tetap nampak, dan kami tetap bisa berdiri kokoh di dalamnya. Tuhan, berkatilah kami ketika kami mempelajari prinsip-prinsip ini. Sebelum minggu yang akan datang, kami masuk kepada pemikiran yang lebih praktis terkait dengan kehidupan Kristen yang bertumbuh. Tapi kami mau berdoa kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami. Tolong kami sehingga di dalam minggu-minggu ini, apa yang kami pelajari sebagai sebuah pembelajaran, boleh mengarahkan hati kami untuk terus mencari kebenaran, berkomitmen kepada kebenaran, dan menghidupi kebenaran. Sehingga kebenaran itu bukan hanya memerdekakan, tetapi hidup di dalam kami, dan menghidupkan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.